Hujan baru saja reda, udara malam masih menyisakan aroma tanah basah, bercampur dengan embusan angin dingin yang menerpa pepohonan di sepanjang Jalan Wonosari, sebuah jalan yang membentang di pinggiran desa kecil dan sudah lama dikenal sebagai jalur yang tidak pernah dilewati orang. Setelah matahari terbenam, Gilang, seorang sopir truk yang bekerja mengantar barang ke kota sebelah, sedang mengemudikan kendaraannya dengan waspada. Jam di dashboard menunjukkan jam 1:27 dini hari. Ia sebenarnya sudah sering mendengar cerita tentang jalan ini. Sosok perempuan berbaju putih yang katanya sering muncul di tikungan dekat jembatan tua. Tapi bagi Gilang, cerita-cerita itu hanya takayul belaka. Paling cuma imajinasi orang yang suka berlebihan, gumamnya sambil menyalakan radio. Namun, begitu memasuki tikungan, suara radio tiba-tiba berderak keras. Suara penyiar berubah menjadi gumaman aneh, seperti seseorang yang berbicara dengan nada berbisik dan putus-putus. Gilang merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menyesuaikan volume, tapi tidak ada perubahan. Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan yang terdengar hanyalah suara napas seseorang, napas perempuan yang berat dan bergetar. Hasil, Gilang segera mematikan radio. Tapi saat itu juga, matanya menangkap sesuatu di tepi jalan. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon rindang, tepat di samping papan penunjuk jalan yang sudah berkarat. Rambut panjangnya yang basah menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh dan kotor, seperti telah berbulan-bulan terpapar hujan dan debu jalanan. Gilang merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menekan pedal gas, mencoba untuk tetap fokus ke depan. Tapi, dalam sepersekian detik, perempuan itu sudah berdiri di tengah jalan, tepat di depan truknya. Gilang menginjak rem sekuat tenaga. Ban truk berdejit keras di atas aspal yang masih basah. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia kembali mengangkat wajah, perempuan itu hilang. Tidak ada siapapun di jalan, hanya kesunyian dan suara jangkrik yang tiba-tiba terdengar semakin jelas. Di tengah udara malam yang makin dingin, Gilang mencoba menarik napas panjang, mengatur kembali pikirannya. Namun, saat ia mencoba menggerakkan kemudi, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari kaca spion samping, ia melihat perempuan itu sedang berdiri di belakang truk, dan kali ini wajahnya terlihat telas, mata hitam, pekat, mulut yang menganga lebar. Darah menetes dari ujung bibirnya. Gilang tidak berpikir dua kali. Ia segera menginjak gas dalam-dalam, melaju kencang meninggalkan tempat itu. Di dalam truk, suara radio kembali menyala dengan sendirinya, dan suara bisikan itu kembali terdengar. Kamu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Gilang menekan pedal gas sekuat tenaga. Truknya meraung kencang di tengah jalan yang basah. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Tangannya gemetar di atas kemudi. Ia tidak berani menoleh ke spion lagi. Bayangan perempuan itu masih terekam jelas dalam pikirannya. Mata hitam, pekat, mulut menganga, dan darah yang menetes dari bibirnya. Jalan Wonosari semakin gelap. Pohon-pohon di sisi jalan berdiri seperti siluet mengerikan. Ranting-rantingnya melambai, tertiup angin. Lampu truk hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah kegelapan pekat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari belakang truk. Craig, seperti sesuatu yang bergerak di dalam bak truknya. Gilang berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma suara barang di belakang yang bergeser, gumamnya. Namun, suara itu semakin jelas. Bukan suara barang bergeser, lebih seperti suara kuku yang menggores dinding besi. Kriak. Dada Gilang terasa sesak. Ia melirik kaca spion samping. Meskipun dalam hatinya ia berharap tidak melihat apapun. Tapi saat matanya fokus, napasnya tercekat. Ada jejak tangan berdarah di kaca belakang truknya. Gilang merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berhenti, tapi di tengah jalan yang sepi ini, itu bukan pilihan. Ia harus terus maju. Namun, saat ia kembali menatap ke depan,
Sosok itu berdiri di tengah jalan. Perempuan itu masih dengan baju putih kotor dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tapi kali ini tubuhnya tampak lebih jelas, lebih nyata. Tanpa berpikir panjang, Gilang membanting setir ke kiri. Ban truk tergelincir di jalan basah, membuat kendaraan besar itu hampir terguling. Gilang menahan kemudi sekuat tenaga, mencoba mengendalikan laju truknya. Truk berhenti mendadak, mesinnya mati. Jalanan kembali sunyi. Gilang bernapas terengah-engah. Tangannya masih gemetar di kemudi. Ia menoleh ke jalan, berharap perempuan itu sudah menghilang. Namun, kali ini ia melihat sesuatu yang lebih buruk. Perempuan itu berdiri di samping jendela truknya. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Gilang tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada jendela, pada sosok yang kini mengangkat wajahnya perlahan. Wajah, bukan wajah manusia. Matanya kosong, hitam legam, bibirnya robek hingga ke pipi. Dan di dalamnya ada barisan gigi tajam yang berlumuran darah. Perempuan itu membuka mulutnya, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh manusia. Dan dari dalam mulutnya terdengar suara berbisik, "Kamu tidak akan pergi dari sini." Gilang menahan napas. Tubuhnya membeku di balik kemudi. Sosok perempuan itu masih berdiri di luar jendela. Wajahnya semakin dekat. Napasnya membekukan kaca dengan embusan dingin yang menyeramkan. "Kamu tidak akan pergi dari sini." Bisikan itu terdengar jelas di telinganya, meski jendela tertutup rapat. Gilang berusaha mengalihkan pandangan, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Seakan ada sesuatu yang menahannya. Truknya mendadak bergetar. Dak, dak, dak. Suara seperti seseorang yang memukul-mukul pintu. Belakang truknya terdengar berulang kali. Namun, yang lebih mengerikan lagi, pintu belakang mulai terbuka perlahan. Gilang tahu dia harus segera keluar dari situasi ini. Dengan sisa keberanian yang ada, ia meraih kunci kontak dan memutarnya. Mesin truk menyala dengan suara yang lebih kasar dari biasanya. Ia segera menginjak gas, berharap bisa meninggalkan sosok itu di belakang. Namun, saat truk mulai bergerak, ia melihat sesuatu di kaca spion. Perempuan itu sekarang duduk di kursi samping. Gilang nyaris menjerit, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Matanya membelalak melihat sosok itu yang kini tersenyum-senyum yang terlalu lebat, menampakkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. "Kenapa buru-buru?" Suara itu terdengar lebih jelas sekarang. Bukan lagi bisikan. "Aku hanya ingin ikut." Gilang tidak bisa menahan lagi. Ia berteriak sekeras mungkin sambil membanting setir, membuat truknya hampir keluar jalur. Saat ia kembali melirik ke samping, sosok itu telah menghilang. Namun, suara ketukan masih terdengar di pintu belakang truknya. Dengan tangan gemetar, Gilang meraih ponselnya. Ia harus menelepon seseorang, siapapun, hanya untuk memastikan ia masih berada di dunia nyata. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol panggil, layar ponselnya menyala sendiri. Sebuah pesan muncul di layarnya, pesan yang dikirim dari nomor tak dikenal. "Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang, dia masih bersamamu." Mata Gilang membelalak, tangannya semakin bergetar. Ia tak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi satu hal yang pasti, ia tidak sendirian di dalam truk ini. Gilang mencengkeram kemudi erat-erat. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Truk melaju di jalanan yang semakin gelap, hanya diterangi lampu depan yang redup. Pesan di ponselnya masih menyala. "Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang, dia masih bersamamu." Gilang ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah permainan pikirannya. Tapi ketika ia melirik kaca spion, sesuatu membuat dadanya terasa seperti dihantam benda berat. Ada bayangan di dalam bak truk. Bayangan itu bukan sekadar siluet. Perlahan, ia melihat sosok dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya tak terlihat, hanya bentuk samar yang semakin nyata. Sosok itu bergerak, merangkak menuju kabin. Brak, B-R-A-K, B-R-A-K. Pintu belakang truk bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk.
Jalan panik. Ia menginjak gas lebih dalam, berharap bisa menjauh dari teror ini. Namun, suara ketukan itu tidak berhenti, justru semakin kuat. Seolah sesuatu di dalam ingin keluar. Lalu, suara aneh terdengar dari bangku belakang. Hehe, tawa lirih, serak, dan dingin. Gilang menoleh ke kaca tengah, dan apa yang ia lihat hampir membuat jantungnya berhenti berdetak. Seorang perempuan duduk di bangku belakang. Wajahnya penuh luka, bibirnya sobek hingga ke pipi, membentuk senyum mengerikan. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Rambutnya yang panjang basah seperti habis terendam sesuatu. Tangannya kurus kering, kukunya panjang dan kotor. Ia menatap Gilang, lalu tersenyum lebih lebar. "Kenapa kamu tidak mengajakku dari tadi?" Gilang menjerit. Ia membanting setir ke kanan. Truk oleng hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Saat ia kembali menatap kaca tengah, perempuan itu sudah tidak ada. Tapi napasnya masih terdengar. Hei hei. Tiba-tiba jalan di depannya berubah. Asap tebal menyelimuti seluruh jalur. Lampu truk menembus kabut, tapi tidak ada ujung jalan yang terlihat. Di tengah kepanikannya, ponselnya berbunyi lagi. Dengan tangan gemetar, ia melihat layarnya. Sebuah pesan baru. "Belok kiri sekarang, atau kamu tidak akan pernah keluar." Gilang tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, ia membanting setir ke kiri, dan di detik berikutnya, semuanya berubah. Gilang membelokkan truk ke kiri, mengikuti pesan misterius di ponselnya. Napasnya masih tersengal, dan tangannya gemetar saat memegang setir. Jalan di depannya terasa asing gelap, lebih sempit, dan kabut semakin tebal. Matanya melirik kaca tengah, kosong. Perempuan itu sudah tidak terlihat lagi, tapi Gilang tahu ia masih ada di suatu tempat. Door, door, door. Suara dentuman keras terdengar dari bak belakang. Sesuatu menghantam dinding truk dari dalam. Gilang menekan pedal gas lebih dalam, berusaha menjauh dari kengerian yang memburunya. Namun, jalan di depannya tiba-tiba berubah. 3 jalan terbentang di hadapannya. Tidak ada rambu, tidak ada tanda petunjuk, hanya kabut yang mengalir seperti hidup, seolah menunggu keputusannya. Ponselnya bergetar lagi. Jangan pilih yang salah. Gilang menggigit bibir. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar di sebelahnya. Hehe. Jantungnya nyaris berhenti. Ia melirik perlahan ke kursi penumpang. Perempuan itu kembali. Kini lebih dekat. Wajahnya rusak parah, dengan darah mengalir dari luka di bibir dan pipinya. Matanya tetap hitam pekat. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah kanan. "Lewat sini." Gilang merinding. Apakah ia harus mengikuti arahan makhluk ini, ataukah ia harus memilih sendiri? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara lain terdengar dari belakang. "Jangan dengarkan dia." Suara laki-laki, parau, dingin. Gilang menelan ludah. Ia mengintip kaca tengah. Dalam kabut, samar-samar terlihat bayangan seseorang duduk di bak truk. Tapi yang membuatnya merinding, bayangan itu semakin membesar, seolah mendekat. Lalu, suara itu berbicara lagi. "Below kiri, atau kamu tidak akan pernah keluar." Gilang kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Ikuti hantu perempuan itu ke kanan, atau dengarkan suara misterius di belakang dan belok ke kiri. Tangannya berkeringat, ototnya menegang. Ia hanya punya waktu beberapa detik sebelum sesuatu terjadi. Gilang akhirnya mengambil keputusan. Dengan napas tertahan, ia membelokkan truknya ke kiri, mengikuti suara misterius dari belakang. Begitu roda truk melintasi batas persimpangan, udara di sekitarnya berubah drastis. Kabut semakin pekat, menelan sinar lampu jalan yang sebelumnya masih tampak samar. Suhu turun drastis. Napas Gilang keluar dalam kepulan putih, seperti berada di daerah bersalju. BRAK. Tiba-tiba, truk bergetar hebat, seperti menabrak sesuatu.
Gilang menginjak rem sekuat tenaga, tubuhnya hampir terlempar ke depan. Ia menatap jalan dengan panik. Tidak ada apa-apa di depan. Namun, suara langkah kaki terdengar di luar truk. Bukan satu atau dua langkah, tapi banyak. Puluhan, ratusan, seolah-olah ia sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Gilang menahan napas. Ia menyalakan lampu jauh, mencoba menembus kabut. Cahaya menyebar, tapi tidak bisa menjangkau jauh. Lalu, samar-samar, ia melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang pria berdiri di sana. Laki-laki itu mengenakan pakaian kumal. Wajahnya tertutup bayangan. Tangannya tergenggam erat di dada, seperti sedang memegang sesuatu. Gilang ragu, tapi ia harus bergerak maju. Dengan hati-hati, ia melajukan truk perlahan. Tapi saat cahaya menyorot wajah pria itu, sesuatu membuat Gilang hampir kehilangan kendali. Pria itu tidak punya wajah, hanya kulit rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Gilang tersentak dan menekan rem lagi. Tapi ketika ia menoleh ke kaca tengah, sesuatu yang lebih buruk menantinya. Perempuan itu duduk di bak belakang. Kali ini, wajahnya lebih rusak, mulutnya lebih lebar, seperti sobek hingga ke pipi. Matanya yang hitam menatap langsung ke arah Gilang. Lalu, perlahan, bibirnya bergerak. Kau memilih jalan yang salah. Seiring kata-kata itu terucap, seluruh truk bergetar. Suara tertawa lirih mulai terdengar di segala arah. Dan di luar, puluhan sosok tanpa wajah kini berdiri mengelilingi truk. Gilang gemetar. Ia menekan gas, berharap bisa keluar dari situasi ini. Tapi truknya tidak bergerak. Ban seperti terjebak di aspal. Setiap kali ia menginjak pedal lebih dalam, suara dejitan menyeramkan terdengar dari luar. Seperti sesuatu atau seseorang sedang mencengkeram truknya dari bawah. Kau memilih jalan yang salah. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Gilang menoleh ke kaca spion. Sosok perempuan berambut panjang itu sekarang duduk di kursi penumpang. Kulitnya lebih pucat, mulutnya lebih sobek, matanya hitam pekat, menatap Gilang tanpa berkedip. Lalu, perlahan, ia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya retak dan kotor. Tangan itu bergerak ke arah leher Gilang. Suara Gilang hampir tak terdengar, tapi sosok itu tersenyum. Kau sudah terlalu jauh. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kaca depan truk dengan keras. BRAK. Gilang tersentak. Ia melihat ke depan. Salah satu sosok tanpa wajah itu kini berdiri di atas kap truk. Tangannya menekan kaca. Jemarinya menimbulkan bekas hitam yang merayap seperti akar pohon. Dan saat Gilang melihat lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bekas hitam itu membentuk sebuah tulisan kembali. Napas Gilang tercekat. Ia berusaha menggerakkan truk lagi, tapi mesinnya mati total. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang lebih buruk. Sosok-sosok tanpa wajah itu mulai bergerak mendekat. Perempuan di kursi penumpang mulai tertawa kecil. Sudah terlambat. Shred. Lampu truk tiba-tiba padam. Jalop total. Dan di tengah keheningan, Gilang mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya lemas. Suara pintu truk terbuka. Gilang menahan napas. Ia tidak berani menoleh, tidak berani melihat ke arah pintu yang kini terbuka. Dingin mulai merayapi tubuhnya. Sebuah suara lebih dekat dari sebelumnya berbisik di telinganya. Oren, leher Gilang terasa kaku. Ia ingin menutup pintu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Sebut Gilang menutup mata. Suara napas berat terdengar tepat di samping telinganya. Jangan menutup mata. Suara itu lebih jelas, lebih nyata. Gilang, tapi ketika ia akhirnya membuka mata, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Tapi ada sesuatu yang lain. Di kaca depan truknya,
sebuah wajah menempel. Itu wajahnya sendiri, tapi matanya hitam, legam, mulutnya menyeringai lebar, lebih besar dari ukuran normal manusia. Dan yang lebih mengerikan, wajah itu berbicara. Kau bukan lagi dirimu sendiri. Saat itu juga, semua lampu truk menyala tanpa Gilang menyentuh apapun. Dari luar, sosok-sosok tanpa wajah berjalan semakin dekat. Lalu, dari kaca spion, Gilang melihat satu hal yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sosok perempuan itu sudah duduk di belakangnya, with Kirsten, dan di kaca jendela truk tertulis dengan huruf besar, "Buka pintu dan pergi." Gilang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tetapi tiba-tiba pintu truk di sebelahnya terbanting menutup sendiri, dan suara perempuan itu kembali terdengar. "Kita belum selesai." Gilang menggenggam setir truknya erat-erat. Jalan di depannya lurus, tapi ia tidak pernah sampai tujuan. Pohon-pohon yang dilaluinya terlihat sama. Setiap beberapa menit, ia melewati warung kecil yang lampunya redup. Padahal, ia sudah mengemudi hampir 1 jam. Dada Gilang berdebar. Ini tidak masuk akal. "Aku hanya lelah. Ini pasti halusinasi," katanya dalam hati. Tapi, sebuah suara aneh terdengar dari bak truknya. Gilang menelan ludah, seperti ada sesuatu yang bergerak di belakang. Ia menoleh ke kaca spion, lalu sesuatu bergerak. Seorang perempuan. Ia duduk di atas tumpukan muatan, menghadap Gilang dengan kepala miring ke samping. Matanya hitam legam, dan ia mulai tersenyum. Perlahan, "Kita sudah pernah bertemu, kan?" Gilang menginjak gas sekuat tenaga. Mesin truk meraung, kecepatan bertambah. Tapi jalan di depannya masih sama. Pohon yang sama, warung yang sama, jalan yang sama. Ia tidak bergerak kemana-mana. Lalu dari kaca depan, bayangan hitam muncul. Perempuan itu sudah ada di kap truk Menurengkai. Tangan kurusnya mengetuk kaca depan. "Tok, tok, what, tok." Lalu bibirnya bergerak. Ia mengucapkan sesuatu tanpa suara. Dan dalam sepersekian detik, Gilang mengerti tidak ada jalan keluar. Gilang mencoba berpikir jernih. Truknya masih bergerak, tapi ia tetap berada di jalan yang sama. Jalanan itu terasa seperti jebakan waktu. Sementara itu, perempuan itu masih di sana. Di atas bak truk, di kapten, di kaca spion. Gilang menolak untuk menatapnya. Jangan pedulikan." Lalu, ia melihat sesuatu. Sebuah belokan. Padahal, tadi belokan itu tidak ada. Tanpa berpikir panjang, Gilang membanting setir. Shrek. Truk berbelok tajam, dan jalan di depannya berubah. Bukan jalan lurus lagi, tapi sebuah jembatan tua berkabut tanpa pegangan. Di bawahnya hanya ada kegelapan pekat. Gilang mengerem mendadak. Truk berhenti di tepi jembatan. Dada Gilang naik turun. Tapi sebelum ia bisa menarik napas lega, tok, 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 ketukan itu lagi. Tapi kali ini dari semua arah, jendela kiri, jendela kanan, kakadip, atap truk. Perempuan itu bukan satu orang lagi. Sekarang ada banyak. Mereka berdiri di sekitar truk Menurengkai. Mata mereka semua hitam, dan mereka berbisik bersama-sama. "Kita sudah pernah bertemu, kan?" Gilang masih diam di kursinya. Tangannya gemetar di atas kemudi. Di luar, makhluk-makhluk itu masih menatapnya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan senyum mereka terlalu lebar. "Kita sudah pernah bertemu, kan?" Bisikan itu terdengar dari segala arah. Gilang mencoba menutup telinganya, tapi bisikan itu masih ada di dalam kepalanya. "Kita sudah pernah bertemu, kan?" Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba
Tangan kecil itu mencengkeram lehernya. Petlek, lampu di dalam truk padam. Sekarang gelap total. Dan di dalam kegelapan itu, Gilang merasakan napas dingin di telinganya. Sekarang, kamu harus ikut kami. Sekarang, kamu harus ikut kami. Sekarang kamu harus ikut kami. Suara itu bergema ribuan kali dalam pikirannya. Brock, B.R.A.K. B.R.A.K. Makhluk-makhluk itu mencakar kaca truknya. Gilang tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat. Tangannya mati rasa. Jika ia tidak segera melakukan sesuatu, ia tidak akan pernah kembali. Tapi bagaimana caranya? Jalan di depannya sudah tidak ada, hanya ada kegelapan. Dan di belakangnya, makhluk-makhluk itu semakin banyak. Gilang menarik napas dalam-dalam. Hanya ada satu pilihan, ia harus menyalakan lampu lagi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, tangannya meraba dashboard. Tapi sebelum ia bisa menekan saklar, sesuatu menyentuh tangannya. Jari-jari kecil, dingin, dan licin. Dan suara itu berbisik di dalam kepalanya. Jangan hidupkan lampunya, karena jika kamu melihat kami semua, kamu akan benar-benar menjadi bagian dari kami. Udara malam terasa lebih berat saat truk yang dikendarai Reza dan Dimas memasuki jalan berbatu yang mengarah ke sebuah desa tua. Ban truk bergesekan dengan tanah yang basah. Akibat hujan sore tadi, menghasilkan suara yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Di depan mereka, kabut tebal menggantung rendah, menyelimuti deretan rumah kayu yang tampak usang. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara kehidupan, hanya kesunyian yang mencekam. Reza mengerutkan kening, menekan pedal rem perlahan. Bro, lo yakin ini jalannya? Tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Dimas, yang duduk di sebelahnya sambil melihat GPS di ponselnya, mengangguk pelan. Harusnya iya, tapi sinyal gue mati. Reza melirik layar ponsel Dimas yang hanya menampilkan ikon buffering, seolah-olah mereka baru saja melewati batas. Tak kasat mata yang memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar. Mereka memutuskan untuk keluar dari truk, mencari seseorang yang bisa mereka tanyai arah. Namun, semakin lama mereka berjalan di antara rumah-rumah tua itu, semakin mereka sadar bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang menerpa pepohonan. Rumah-rumah yang mengawasi. Dimas merinding ketika menyadari sesuatu yang aneh. Pintu dan jendela rumah di desa ini semuanya terbuka, seolah-olah pemiliknya meninggalkan tempat ini dengan terburu-buru. Tapi yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri adalah cara rumah-rumah itu tampak seperti mengawasi mereka. Lo sadar gak sih? Kayak ada yang ngeliatin kita, bisik Dimas, mencoba menahan rasa takutnya. Reza menelan ludah, matanya waspada. Dia mengedarkan pandangan ke sekitar dan dari sudut jendela yang gelap, dari celah pintu yang terbuka sedikit. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Mereka berdua melangkah lebih jauh, sampai akhirnya menemukan satu rumah yang berbeda dari yang lain. Rumah itu lebih besar, dengan ukiran kayu khas Jawa yang mulai lapuk dimakan usia. Namun, ada satu hal yang membuat mereka ngeri. Pintu rumah ini tertutup rapat, tetapi di depannya terdapat sesajen yang masih terlihat segar. Kok ada sesajen? Gumam Reza. Dimas menunduk, memperhatikan persembahan yang terdiri dari bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepulkan asap tipis, serta mangkuk berisi darah segar. Jantungnya berdegup lebih kencang. Bisikan di kegelapan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari dalam rumah besar itu, seperti langkah kaki yang menyeret. Dimas dan Reza saling pandang. Wajah mereka memucat. Tanpa sadar, Reza mengambil langkah mundur. Tapi, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara lain terdengar. Bisikan yang datang dari segala arah, mengelilingi mereka dalam kegelapan. Kalian tidak seharusnya di sini. Dimas menahan napas. Kakinya gemetar. Sumber suara itu tidak terlihat, tetapi kehadirannya begitu nyata. Tiba-tiba,
Salah satu jendela rumah di sebelah mereka tertutup dengan keras, seolah ada sesuatu yang marah dengan keberadaan mereka di sini. Reza menarik tangan Dimas. Kita balik ke truk. Sekarang, Dimas tidak perlu disuruh 2 kali. Mereka berlari menuju truk, tidak peduli dengan jalanan licin atau bayangan yang seolah mengikuti mereka dari balik kabut. Ketika mereka hampir sampai di truk, Dimas sempat menoleh ke belakang. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di depan rumah besar itu, seorang pria tua berdiri. Ia mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya tertutup kain kafan yang diikat longgar. Tangan dan kakinya tampak kaku, seperti mayat yang baru saja bangkit dari kuburnya. Tapi yang paling mengerikan adalah di belakang pria itu, puluhan bayangan berdiri diam di antara rumah-rumah tua. Mata mereka kosong, wajah mereka datar, tetapi mulut mereka bergerak, seolah menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Mereka menunggu. Dimas membuang muka, melompat ke dalam truk. Reza sudah menyalakan mesin. Pedal gas diinjak dalam-dalam. Ban berdecit di atas tanah basah saat truk melaju meninggalkan desa yang tidak seharusnya mereka datangi. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara bisikan yang mengikuti mereka, seakan memperingatkan bahwa mereka telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya.